akhirnya senang sekali loh diundang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu mertua. Iya. Dari wejangan itu, pesan ibu itu, refleksi dari apa yang Mbak Titi alamin juga nggak sih sebenarnya di pernikahan? Dulu tuh gue nggak sabaran banget. Oh, Gue iya? tuh orangnya tuh yang, Gerasa gerusu. pengen semua sat-set. Please, take care of her, love her deeply, cherish her always, and if someday you no longer love her, don't you dare hurt her. Gue bilang gitu ya. Just return her to me. Ya, kita mau menyambut Sri Panggung Indonesia. Aku lebih suka menggunakan kata Sri Panggung ketimbang diva. Oke. Oke. Mana nih? Dia udah pakai mikrofon yang mana? Hah? Oh, udah. Bisa langsung boleh di sini, Mbak? Oke. Ketok-ketok aja. Oh ya, udah. Ada belnya loh. Ada bel. Belnya. Aku nggak tahu ada bel. It's okay. Kita pakai bel. Ini nggak apa-apa. Udah mulai. Udah. Selamat datang Iya, di terima kasih kamar lo diundang. kami. Oh iya, lucu sekali kamarnya. Nah, ini kamarnya. Oh, wow. Kalau Sri Panggung udah biasa lah ya. Oh iya betul. Oh iya benar-benar. Halo. Oh, ada burung apa ini namanya? Ya, burungnya Tuan Frank House Hotel. Oh, Lu juga oke. nanyanya nggak ada. Lu bisa ngeliat burung ya. Iya banyak burung-burung di mana-mana. Kamar ini temanya ceritanya garden. Jadi dia Oke. punya wallpaper tuh. Garden itu kan biasanya kan bunga. Iya. Ini kok burung. Ya juga sih. Oke. Akhirnya senang sekali loh diundang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu mertua. Iya. Congratulations. Gue sebel Iya. banget. Gue sebel banget kan gue ketemu waktu gue nge-MC Anniversary Bazaar, gue nanya kan sempat chat sama dia, mau kemana Bo? Mau ke Amerika, mau ngapain? Gue Ya dia nggak mungkin cerita lah. Lu tuh halayak. Enggak, dia bilang. Oh, dia bilang. Mau besuk Meni, dia Iya. bilang gitu. Soalnya Meni mau kawin, terus gue bilang, Dia udah ngomong. Udah. terus kan aku izin, boleh nggak sih gue tulis di tulisan gue? Boleh. Baru mau cetak bulan depan, Bun. Di Instagram udah naik. Iya. Tapi apa Gitu. rasanya? Rasanya Menantu. Tunggu bentar ya, aku ingin merecall kembali rasa waktu di LA kemarin. Jadi ya lucu aja gitu, kayak Stephanie kan bungsu ya, Iya. bungsu. Jadi dia ngelangkahin loh. kakak-kakaknya kan. Ya kakak-kakaknya aja yang berisik, asik dapat langkah. Tiga dan dia Kita bilang, bukan orang Jawa. Oh, tidak ada yang langkah-langkahan. Kita orang Batak, Manado, Chinese, Riau. Ya. Gak ada langkah-langkahan. Nggak ada langkah-langkah. Dia mau Tapi kawin, nggak apa-apa dia dong, biarin Mam. kawin aja. Ya kan tradisi kalau ada benefitnya nggak apa-apa dong, Mam, katanya gitu. Gila, emang bener-bener tetap nggak mau rugi ya. Ya 3 orang dilangkahin. Hebat. Tapi karena dia bungsu, jadi dimanapun kalau anak bungsu tuh selalu kan dianggap paling kecil, paling itu padahal umurnya udah 25 tahun. Iya. Lupa Iya kan? ya kita ya. Lupa. Kalau dia tuh udah Emang udah waktunya dia 25. menikah. Yang adult, yang adult. Adult. Ya. Tapi kakak-kakaknya belum ada tanda-tanda sih. Tapi ini menarik ya. Justru Santai banget mainnya. Kakak-kakaknya belum ada tanda-tanda sih. Tapi lu relax banget loh. Lu sebagai orang tua kayaknya termasuk. Karena kemarin itu pernikahannya hanya di catatan sipil lah ya, jadi di courthouse-nya kan. Jadi bukan yang resepsi gimana-gimana. Itu pun Meni juga udah pesen, Mam, nanti kalaupun kita adain di Indonesia, aku nggak mau di ballroom. Oh, udah Aku pesan nggak mau, tuh ya. udah nggak mau. Aku maunya yang sifatnya intimate aja. Anak zaman sekarang banget tuh, teman Aku ingin aku, lihat keluarga. listnya Mama siapa aja yang diundang. Aku harus kenal. Aduh. Kalau aku nggak kenal, Aduh, Dan. nanti dia salamin aku Siapa ya? Nggak mau. Karena menurut pengalaman teman-temanku yang begitu, mereka kesian, stres katanya. Aku nggak mau stres katanya. Oke. Nurut ya. Nurut. Berarti Era nanti baru kalau nih. Titi DJ bikin resepsi di Jakarta, lu nggak diundang. Bukan karena Titi nggak Bukan. ingat lu atau Titi nggak sayang lu. Bukan. Melanie, Mas Stephanie nggak kenal lu, Beb. Ya gabung aja nama orang. Kok jadi Melanie? Meni. Stephanie. Stephanie. Oke, enough about money. Oke.
Tapi kalau untuk anak-anak nggak pernah enough sih. Iya, ya, pasti. kan, ya. Yuk, nanti kita lanjut lagi. Oke. Sekarang Titi DJ-nya dulu. Tadi belum kejawab loh, rasanya gimana? Oh iya, rasanya Belum ada recall, kan? punya anak baru, bukan maksudnya punya Ya. anak anak Anggota baru ya, keluarga anggota baru. ya, Of the betul. family. Anggota keluarga baru gitu yang aku bisa percaya akan menjaga Meni gitu loh. Nah, ini dia. Punya kekhawatiran berarti anak ini akan dijaga dengan aman nggak ya? Iya, nah karena sebelumnya kan udah kenalan gitu, dan Dia udah pernah datang kan? kalau nggak udah salah? berkali-kali. Kok lu tahu? Gue iya. follow Instagram aja kan, gue netizen. Iya, dari mana lagi gue mau taunya, Nek? Dia udah berkali-kali datang, jadi udah sangat deket lah. Dan gue lihat nih anak kok sabar banget ngadepin Meni gitu. Oh, iya. Sangat dewasa. Terus ya pokoknya kalau Meni kan anaknya cranky-an. Sedikit ada sesuatu yang Mati lo dibongkar sama dia. Anaknya tuh bintang besar loh, dia santai aja. Dia kan anaknya cranky-an ya. dia tuh cranky. Anaknya bintang besar. Lu bayangin emaknya. Iya, benar. Sorry, Yang melahirkan bintang High five, besar. sister. Sri Panggung Indonesia. Oke, Gitu cranky-an. ya, cranky. Terus gue bisa bukan mengamati, gue bisa menilai bahwa ini anak sabar karena pas anaknya cranky gitu, si Stephanie cranky, everything's gonna be okay, Stephanie gitu. I'm here ya, katanya gitu. Jadi gue di situ ya duduk, kalau ada apa-apa perlu sama gue. Gitu marahnya. Sabar banget. Kalau punya pacar cowok Indonesia ditinggalkan. Ribet banget nih Ribet perempuan. banget nih perempuan. Kepingin nggak tiba-tiba kayak gitu? Nah, jadi ke gue. Ini kan soal kita gunanya di TTJ bukan Meni. Oh iya. Terus jadi kayak, Anda ya ada yang kayak begitu nih, jagain aku, bilang aku duduk di sini ya. Kamu Tapi aku udah gak cranky lagi. Berarti lu sempet ngaku kalau lu dulu cranky-an. Iya Pak. Darah muda ya. Meni itu sedikit banyak kayak gue loh. Oh iya? Jadi Sesungguhnya ya? benar gitu. Dibandingkan sama Dava, Meni itu banyak dari gue sebenarnya. Jadi gue bercermin, oh gue dulu udah begini ya gitu. A spitting image katanya gitu kan? Iya betul. Kalau balik gitu, lagi, sorry belum dijawab. Kepingin enggak. Oh iya. Tunggu ya. Jawabnya mesti hati-hati. Iya. Soalnya konon berdasarkan track record history tamu-tamu yang datang ke Dua Tweet banyak ranjau. Kalau di podcast ini Oh gitu. Oke. Becky nangis berurai air mata. Oh wow. virality-nya tinggi. Jadi gue kan udah sampai di tahap yang aduh enaknya sendiri gitu. Jadi mau ngapain juga nggak harus minta izin, ya kan? Mau facelift juga nggak harus minta izin, ya kan? Gue kalau misalnya, ya kan? Terus mau kemana, pokoknya nggak harus nggak harus memikirkan, aduh dia makannya apa ya hari ini, aduh dia istirahatnya gimana, aduh perasaannya gimana ya, gitu. Ada yang ngurus apa enggak gitu ya? Iya kan? Terus? Jadi udah sampai di tahap itu. Jadi kayaknya nggak apa-apa juga ya sendiri. Oh gitu. Jadi nggak kepingin nih. Soalnya ya trennya dia geli sendiri loh. Soalnya trennya tuh Kok tiba-tiba hot ya di sini ya? Boleh minta tisu? Tisu. Nggak masalah tisu. soalnya trennya sekarang itu yang jauh lebih muda tuh lagi Oh ya betul. udah nggak pengen. Giliran gue gini, akhirnya Titi punya hubungan sama yang jauh lebih muda, Iya. cakrakan. Untuk single. Gue pikir gini, dia keluar negeri, di story-story gitu ya, siapa nih gitu, ada timnya, set ada laki saya. Siapa Siapa gerangan? Cakrakan. Penonton kecewa. Iya. Terus tiba-tiba Thomas Jorgi. Kalau yang itu penonton nggak kecewa, penonton sudah menduga. Kan sesama Gemini. penyanyi Iya. Gemini gitu ya. Iya, dia hari ini ulang tahun loh. Happy birthday Thomas Jorgi. Mestinya gue mendampingi, tapi ya udah demi kalian. Itu menggambarkan hubungan dia dan Thomas ya, udah saking pengertian. Iya. Oke, bicara mengenai cinta dan juga hubungan ibu dan anak mungkin ya. Oke. Kita coba masuk dari situ. Oke. Apa?
Sahur kan? Apa message yang lo kasih ke anak lo waktu dia bilang, Mam, aku mau kawin gitu? Ada ujangan-ujangan khusus nggak sih atau enggak? Sebenarnya bukan pada saat dia ngomong, Ma, aku mau menikah gitu, enggak. Justru pada saat dia kemarin setelah dari court kita kan lunch kan, lunch sama keluarganya gitu. Jadi ada boleh aku bacakan? Boleh. Apa nih? Jadi aku bilang gini ke dia, Stephanie, this is a brand new chapter of your life, ya kan? One that's no longer just about your dreams, but your dreams together with Asher. Nama suaminya Asher kan? I hope this journey brings you deeper joy, more passions, dan endless laughter. Gitu. Terus ada untuk berdua, gue bilang gini ke mereka. So bahasa Inggrisnya gue ya. Mana nih? Mana ini? Ya? Langsung ke. Oke, ini dia. Nih. And to both of you, untuk Asher juga. Now Asher, this is the part every mother says with a smile, but secretly means with her whole soul. Please take care of her, love her deeply, cherish her always, and if someday you no longer love her, don't you dare hurt her. Gue bilang gitu ya. Just return her to me. Oh, nangis gue. Iya. Terus gue bilang lagi, to both of you, may your marriage be filled with trust, compassion, compromise, ya kan? Midnight snacks, shared dreams, and the kind of love that grows stronger with time. Gitu. Ini ChatGPT apa bukan nih? Iya. Apa ChatGPT ya? Ember, ada gue nanya-nanya teman sedikit juga sih. Terus and remember, a successful marriage is partnership between two people. One who's always right. Iya. One and the other who's Asher. Gue gitu. Siangnya deh. Kayak gini udah lu terima aja nasib lo dah. Kita udah tahu siapa yang bener lah ya. The one who always right. The other one is Asher. Pertanyaannya gini. Dari wejangan itu, pesan ibu itu, refleksi dari apa yang Mbak Titi alamin juga nggak sih sebenarnya di pernikahan? Jangan dong. Enggak, maksudnya bukan. Amit-amit lah. Maksudnya tapi kayak ini loh pelajarannya. Jadi gue turunin di pesan ini gitu. Dari pelajaran, dari apa yang sudah lo lalui. Yang sudah dilalui. Dari apa yang sudah gue lalui. Ya kurang lebih begitu ya. Cuman gini, karena apa ya? Ada yang bilang sebenarnya apa yang gue alami itu bukan kegagalan. Iya. Gitu. Walaupun gue bilang iya kegagalan lah, namanya juga nggak jadi gitu loh, nggak selesai gitu ya. Ya itu bukan gagal, waktu itu gue lupa dia bilang apa, bukan gagal, tapi itu adalah satu chapter hidup lo yang udah selesai. Ada chapter baru lagi gitu. Betul. Ya kan, jadi rezeki gue aja dikasih 3 kali menikah. Babnya banyak nih, bukunya tebel. Ya kan? 3 times is a charm, they say. Ya kan? Your biggest lessons on love, kalau gitu apa? Dari seseorang yang udah 3 kali nih. Oh my God! Biggest lesson. Iya. Ini susah banget loh. Kayaknya kesalahannya tuh ada di gue deh. Jadi, wow, this is very brave loh. Bukan karena, ya, tapi emang guanya aja yang salah gitu kayaknya. Karena 3 kali. Iya. Kok nggak bener-bener gitu, berarti kan salahnya di gue gitu. Iya. Nggak ngomong. Satir ya. Kalau gitu selalu gitu nih. Iya. Kalau di konser-konser kan juga selalu gitu kan. Kayak hubungan itu adalah lawakan untuk semua. Gue kayak panggungnya gede banget. Ngapa dilawakin? Iya, bisa kalau nggak terlalu serius orang nonton. Iya, benar juga. Tapi kembali mengenai itu gitu, menurut lo kalau kita boleh refleksi diri nih gitu, apa dong kalau gitu kesalahan dari seorang Titi gitu sampai 3 kali belajarnya? Nah, itu juga. Lu suka ngadi-ngadi dah pertanyaan lo. Itu bukan momen lo lagi nanggak ke kamar dia, bukan. Pengen tahu gitu. Itu jawabnya, nah, berarti dia juga belum nemu. Iya. Berarti harus keempat, Bu.
Dia Ya kan kadang gitu ya. Apalagi mungkin ibu perempuan gitu ya, anaknya 3 loh perempuan gitu, pengen tahu apa sih gitu. Orang tua zaman sekarang tuh kan kayaknya very restless ya, karena kan kids nowadays disebutnya sebagai a restless generation gitu. Mereka kayaknya tuh mencekoki sebanyak mungkin gitu, hidup tuh harus gini, cari pasangan tuh harus gini. Gue tuh bukan tipe ibu yang cekok-cekokin anak-anaknya dengan begituan gitu loh. Gue selalu menghormati apapun pilihan hidup mereka gitu ya. Yang pasti gue akan selalu support, yang pasti akan selalu gue doain gitu. Tapi dengan nasihat, apapun pilihan kalian itu harus ada komitmen yang harus kalian jaga gitu kan. Jadi kayak Mam kayaknya aku menikah tapi aku child free ya gitu. Dia ngomong gitu? Wow, another bomb just drop. Wow. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba jebol. Iya, itu kan Tuhan atur ya. Nah tapi dia gitu. Terus anak kakak-kakaknya kita malah kayaknya nggak mau nikah deh Mam gitu. Ayam. Ya, lu biasa aja juga. Iya biasanya. Masa sih? Iyalah. Maksudnya Serius? itu kan pilihannya mereka. Kalau gue paksa mereka menikah mereka nggak bahagia. Ini susah loh. Oke, ini melanjutkan ya dari statement itu tadi. Kan banyak banget orang tua yang masih mau anaknya begini, anaknya begitu. Nah gue nggak gitu. Emang dasarnya nggak gitu. Nggak Jadi gitu. waktu kayak satu. Dari zamannya mereka sekolahan aku tidak menuntut untuk mereka juara kelas. Nggak usah, ya sekolah aja, nak, sekolah selesai. aja, sekolah selesai nak. Nah, alhamdulillah si Salma malah bergelar apa tuh? Cum laude. Nah anak-anak lu yang nyekolahin lu nanya sama bayar kita. sekolahnya yang mahal, susahnya lu nanya sama gue mah cuma tetangga. Sarjana komunikasi, itu hubungan internasional komunikasi apalah gitu lah. Ya itu. Si Salwa lulus jadi fashion business apa? Tapi nama lengkapnya Salwa ingat kan? Tanggal lahirnya lo tahu kan? 23 November 95. Oh, fashion business. Dia sekolah di fashion Gue nggak business. yakin lo ngomong gitu. Ini kayak kalau dibiarin berdua kacau sih. Iya, nggak saling bantu. Jangan sering-sering ya. Takut gue mah. Enggak, itu membuktikan kalau dia tuh serelax itu loh terhadap. Karena gini loh, pertanyaan gue gini. Menikah Amerika. Terus habis itu Salma kan memutuskan tinggal di Bali. Sama Dava. Bertiga tinggal di Bali. Iya. Sementara- Empty nester dia. Nah itu dia, teman-teman gue tuh kan lagi ribut yang anak gue kuliah, gue tuh kesepian di rumah. Gue kesepian ya. Gak ada kakak gue, ada adik gue yang bungsu tinggal sama gue. Terus orang-orang di belakang juga banyak. Kadang-kadang ada yang udah punya anak, ada yang punya cucu, gue suruh pada datang semua. Jadi kayak ini PAUD di rumah gue. Ini akan jadi satu episode lagi gini. Lawak banget ya ternyata. Ini emang selawak ini. Itu keluarga Bintaro gini kalau gini. Kita nggak ngapa-ngapain nih ngomong sama suaminya hari ini kita nggak ngapa-ngapain. Main ke rumah Titi DJ yang aku dengar di sana PAUD. Dengan sangat terbuka silakan gitu. Tapi apa sih rahasianya bisa jadi serileks ini? Nggak gampang Iya, loh. Nggak gampang loh. Nggak dipikirin. Maksudnya Karena kayak, gue ngerasa gue bukan orang yang pinter, cerdas, yang wow, cum laude, apalah nggak. Terus gue seneng ketawa, jadi ya udah gue lebih baik bawa semuanya dengan ketawa gitu. Gue kalau bisa diajak ngomong serius, gue langsung pasti tergagap-gagap. Hah? Apa nih Gitu, kunon? gitu. Iya. Kalau ini ya, kan sebetulnya dari obrolan. ini tanda gila. Dengan kesini kan kalian sudah mempersiapkan pertanyaan kan. Terus nggak ada tuh pertanyaan keluar tuh nggak ada apa. Gue udah pelajari, gue udah siapin jawabannya. Nggak ada. Ya oke, untuk menghargai kalau lu udah persiapan, ini pertanyaan yang kita kirim di naskah gua keluarin buat lo. Oke. Kan sebetulnya dari obrolan sama Titi DJ kali ini kita belajar that she's a very kind person. Yeah. She has a very soft and kind heart. Ya, dari dulu. Oh. Yang kita pengen tahu apa small act of kindness dari orang lain yang lu inget. Oke. Udah di rehearse dong ini. Udah di rehearse. Iya. Enggak, pertanyaannya kan apa yang Orang lain lakukan Dan lu sesuatu ingat yang kecenderungan orang-orang yang kenal gue atau orang-orang di sekeliling gue, tim gue pasti akan selalu
pengen baik ke gue dong. Ya maksudnya, betul. ya teman juga pasti pengen baik. Yeah. Justru pertanyaan adalah apa yang strangers mungkin? Yes, bukan strangers. Apa yang orang lakukan tapi dia tidak tahu itu Titi DJ. Iya. Itu lebih fair. Iya kan? Ya kan daripada kalau orang tahu kan masih Titi masih baik dong mereka. Gitu ya kan. Transaksional ya. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu gue siapa, tapi dia mah baik sama gue gitu. Tapi pertanyaan itu agak susah, Ti. Lu tuh tinggal di Indonesia, ada apa yang nggak tahu? Gue barusan dari Amerika. Sorry. Gue belain dia kali ini. Oh, Anaknya tinggal di Amerika, bro. Iya, tadi juga ngomong gitu, botak. Oh iya benar. Nah, ya kan waktu kemarin gue ke Amerika, kayak waktu nonton festival Head in the Clouds, Stephanie di mana perform gitu kan ya. Jadi pas gue lagi, aduh mau cari minuman mana, ada orang yang baik gitu. Hai, bahasa Inggrisnya gue lupa pokoknya. Cari apa? Harus cari minum. Jawab, oh ya di sini, tinggal jalan nanti ke situ sedikit, nanti kamu ketemu di sebelahnya ini. Jadi baik sekali ya, bang, nggak tahu gue. Iya. Gitu. Karena lo di negeri Small orang. act kan, iya kan, di negeri orang. Dan lo menghargai itu banget ya. Iya dong. Iya Gue sih. tuh seneng banget, nggak ada yang tahu gue di sini. Mau jalan sana sini. Tapi ada yang baik. Gue, emang ternyata kindness tuh masih ada. Tuh. Gitu. That's a very good point. Kindness masih di dunia ada. yang serba cepat seperti Iya. sekarang ini, ya yang katanya dunia tidak baik-baik aja, small act of kindness itu masih ada. Iya Ya, betul. dan it means a lot. Iya. It means a lot. Ada nggak sih bagian dari diri lo yang baru lo ketahui belakangan ini? Oh ternyata gue sekarang begini ya gitu. Ada nggak? Wow. Oke. Dibanding dulu gitu ya. Iya. Dulu tuh gimana, sekarang gimana gitu. Dulu tuh gue nggak sabaran banget. Gue tuh orangnya tuh yang Gerasa gerusu. pengen semua satset. Iya. Gercep. Iya. Gitu ya. Sekarang gitu kan ya. Gue denger lo Pak. Iya kan? Cerita sama gue. Iya. Kalau enggak, nah ternyata harus butuh kesabaran gitu. Kita tuh nggak bisa memaksakan sesuatu secepat itu gitu. sadarnya? Karena irama gue sama irama orang mungkin beda ya kan gitu. Jadi kapan ya? Ya setelah Kemarin? gue sendiri justru. Oh sendiri? Berarti dari pernikahan terakhir kemarin tuh baru mulai sadar, oh iya ya nggak bisa ternyata. Iya, mungkin itu kesalahan gue, nggak sabar. Kejawab. Sekarang sabar, dan kalau marah, dulu tuh kalau marah, menggelegar, roaring, gitu. Dan ini masih sisa, Kalau nggak begitu kayaknya kurang marah gitu. kurang puas. Kayak speaker 10.000 watt gitu. Nah, sekarang tuh bisa marah dengan soft spoken. soft Ya kan? spoken. Walaupun kata-katanya mungkin pakai Nyelekit kata-kata ya. kasar ya. Gemini nggak mungkin kalau nggak nyelekit. Tapi halus. Soft gitu. Anjing, lo tahu nggak sih bangsat gitu misalnya. Nanti di-tweet ya guys. Ini DJ loh dia. Takut disalahgunakan. Iya, takut disalahgunakan. Oh iya benar. Enggak, kita amanin. Kita amanin, kita pisah, kita yang post. Thank you. Oke, seiring dengan kan tadi Titi bilang udah banyak yang berubah dari hidup gue. Kita pengen tahu insight lo sebagai perempuan gitu. Menurut lo apa yang berubah dari diri lo dari kacamata seorang perempuan? Oh ternyata gue. Atau mungkin cara memandang hidup. Ya. Wow, memandang hidup. Ini susah juga nih pertanyaannya. Memandang hidup buat gue itu sama kayak kalau kita lagi kita kan kadang-kadang kalau punya kesalahan atau punya sesuatu yang kita sesali gitu ya, itu aduh andai aja, gitu kan, benar. Andai saja gitu. Tapi kan hidup kan tidak bisa berandai-andai ya, sudah dilakukan ya, kita harus ini aja, belajar dari kesalahan. Terus jadi hidup tuh buat gue adalah satu momen dalam wujud kita sebagai manusia yang harus kita syukuri gitu loh. Jangan sampai nanti kita udah besok kok kayaknya kurang puas ya hidup ini gitu, enggak. Gimana cara ngomongin gimana ya? Gue nggak pinter nih. So you have no regrets in life. Lo nggak punya penyesalan? Oh ada pasti. Mungkin part yang tadi tuh lebih kayak
ya memang hidup begini dijalanin aja, dilakuin, diterima gitu ya. Jadi ada part yang gue sesali, gue waktu itu mau sekolah, mau sekolah vokal gitu di luar, tapi akhirnya gue nggak lanjutin karena gue waktu jadi tulang punggung keluarga, gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah. Tapi terus karena gue pikir sekolah bisa kapan aja kok, gitu. Tapi ternyata kebablasan. Kerja itu terus. salah satu hal yang gue sesali sih gitu. Di usia sekarang ini mau dikejar lagi nggak kira-kira? Nggak ya kayaknya. Mau ngurus PAUD aja di rumah. Ngurus PAUD aja ya di rumah ya. Kalau mau sekolah tapi nggak keluar kali ya. Tapi nggak apa-apa juga sih ya, lucu juga. Tapi ntar temen-temennya anak-anak gue semuanya. Iya. Ya kan? Teman-teman gue tuh kayak Eca gitu kan pada S2. Anjrit, Bo. Iya, Becky juga kan? Iya, tapi Becky nggak memutuskan untuk nggak jadi. Gue sanggup nek gitu. Nggak sanggup gitu. Kalau gue sih untuk saat ini kalau ada orang nanya nggak mau sekolah lagi, kemarin Ivy gitu nanya ngajakin gue sekolah lagi yuk nek. Enggak. Gue juga enggak. Gue enggak. Gue sekolah lagi gitu formal nggak mau, kayak tapi sekolah bikin rambut, sekolah make up, sekolah bikin kembang gitu, gue mungkin mau. Terus betul, bikin baju, bikin kuku, fun stuff like that. Gitu. Senengin ngobrol sama dia ya. Iya, gue begitu aja dah. Iya. Kursus ya jatuhnya kalau lo ya. Itu bukan sekolah, kursus tuh lo. Gue denger ya, ada satu. Kemana lu? Ada satu pakar, apa tuh namanya? Pakar kembang? Bukan. Perbaikan self growth. Dia bilang katanya kita tuh harus selalu menyisakan 20% dari kegiatan hari lu, dari hidup lu, to do fun stuff. Jadi 80% lu fokus melakukan hal yang udah tahu lu bisa, udah tahu lu bagus, udah tahu jago. Sisain 20%. Dikit banget 20%-nya. Gue sih 50-50. Oh ya? Iya dong. 50% fun, 50% kerja. Apa yang dilakuin kalau fun? Jadi waktu kerja tuh kita harus bikin se-fun mungkin. Gitu, ya kan? Ini kuncinya. Iya. Jangan tertekan. Iya, jangan pressure. Biar kiri kanan aja ya, kitanya jangan. Kita harus fun. What fun thing you do only for yourself? Oke, gue tuh adalah queen of DIY. Oh iya? Do it yourself. Sampai baju pun kadang-kadang gue suka bikin sendiri gitu. Itu yang orang lain nggak tahu. Masa? Iya. Ngejahit? Iya, gue bikin ada baju, ntar gue kasih lihat deh. Yang baju begini-begitu tuh gue bikin sendiri gitu. Tapi sayangnya nggak pernah gue bikin video. Karena kalau gue udah ngerjain itu, gue udah langsung yang kayak trans gitu. Fokus kayak terapeutik gitu soalnya. Soalnya, wah asik ngerjain gitu. Tanya tim gue. DIY-nya cuma jahit aja atau ada lagi yang lain? Bukan yang jahit ya, pasang payetnya, itunya terus ngerancang gitu. Oh iya. Iya. Sampai jadi tuh. Iya, sampai jadi. So you love creating ya sebenarnya ya. The idea of dari idenya sampai akhirnya jadi itu barang. barang. Dan itu menurun ke Stephanie juga kemarin bikin baju buat dia festival, bikin sendiri. Dia beli mesin jahit sendiri, jahit sendiri gitu, seneng aja. Padahal kan ada stylist ya. Iya, fashion stylist. Dia enggak. Fashion stylist gue juga kadang-kadang, Mbak Titi, aku berguna nggak sih? Swastiari, Ajeng. Tapi tetap gue diskusi. Bu, kalau gue mau bikin, kalau gue mau bikin gini, oke nggak? Oke. Tapi jangan gini ya, jangan begitu. Oke. Lo ikut tuh ya. Lo bayar dia di part itunya. Iya. Ada guna lo, ada gunanya gitu. Itu adalah sisi dari Titi DJ yang nggak banyak orang tahu. Tapi sisi dari kamu yang banyak orang tahu, yang orang kagumi adalah konsistensi lo di dalam berkarir, iya kan? Itu yang banyak dikagumi orang gitu. Yang kita pengen tahu. Gue consider myself lucky soalnya kayak beruntung ya. Beruntung karena masih ada yang minta nyanyi, masih ada yang minta untuk bikin album, rekaman gitu. Masih disupport oleh manajemen yang solid gitu. Gue mau nyeritain satu hal ya. Ini gue nggak tahu udah pernah cerita atau belum. Jadi kan ada 3 diva ya, Titi DJ, Ute, Krisdayanti. Dulu tuh kan kami bergeng ya, geng presenter itu. Lakinya 3 kan. Oke, siapa yang jadi? Gitu ya. Siapa yang jadi Titi? Adalah, tebak siapa? Dave. Dan dia bener-bener kayak, gue Titi ya, awas lo semua. Talking about consistency, style, terus showmanship-nya. Ih, bete nih cerita-cerita. Titi DJ dia. Dan dia bener-bener kayak, sebelum dia ambil sama yang lain, gue Titi DJ. Dan
Saya adalah Kade. Dia merasa dirinya Kade. Oke. Indra Herlambang merasa diri lebih religius. Dia menemukan diri dalam perusahaan ya. Gue sampai bilang gini, kali-kali ya 3 diva konser kita MC-nya ya bertiga ya. Oh iya bener ya. Mewakili ya. Catat. Oke, jadi ngomongin konsistensi karir itu tadi, lu bilang lu tuh sebenarnya cuma beruntung aja gitu. Oke, jadi kalau mau kita pengen copy gitu supaya bisa bertahan kayak Mbak Titi di dunia musik sekarang, berarti apa dong yang bisa kita lakukan nih Mbak Titi? Kita harus juga percaya ada tangan-tangan tidak terlihat yang membantu gitu, ya kan, yang membantu kita tetap ada di industri ini gitu. Kalau gue sih percaya itu, ya pasti kuasa Tuhan juga lah, ya kan. Tapi ya itu gue merasa beruntung aja masih bisa terus ada di sini menjelang usia 60, ya kan. Tapi emang menarik ya, maksudnya kayak dari Titi DJ, angkatan gue panggilnya Mbak Titi, terus sekarang Mami Titi. Karena orang taunya Stephanie, mamanya Meni itu ternyata adalah diva. Iya, hadirlah Mami Titi gitu. Betul. Gimana Mbak Titi ngelewatin semua era itu gitu, ngelihatnya kayak oh iya ya emang harus adaptasi kah, harus apa? Oh iya. Dan apa yang paling susah dari itu? Jatuh bangun, berdarah-darah, nangis darah gitu kan semua. Ada juga masa-masanya gue kehilangan arah, tidak tahu. Masa sih? Iya. Zaman-zamannya gue di Lenong Rumpi adalah masa-masa di mana gue tidak percaya bahwa gue remember that story. Gue bisa nyanyi gitu. Jadi gue ditawarin sama Harry De Vretes. Yuk Lenong Rumpi ngelenong yuk. Seneng ketawa-tawa. Selama 2 tahun tuh. Lupa kalau itu penyanyi sebenarnya. Gitu. Terus gitu. ditawarin setelah 2 tahun di Lenong Rumpi, tiba-tiba ada lomba cipta lagu remaja Prambors. Ditawarin untuk nyanyi Salahkah Aku. Bisa nggak ya gue gitu? Self doubt ya kalau anak zaman sekarang bilang ya, meragukan diri sendiri. Karena waktu itu kan sangat berpengaruh keberadaannya Indra Lesmana gitu loh. Jadi gue merasa bahwa gue tuh bisa ada di industri ini karena Indra Lesmana gitu. Jadi gue nggak percaya diri kalau nggak sama Indra gitu. Terus ternyata Salahkah Aku gue terima dengan segala daya upaya. Oke, gue bisa gitu. Ternyata sukses. Meledak. Mbak, kalau itu kan tadi pas zaman itu ya, peralihan dari diva era itu, terus kemudian masuk ke generasi sekarang yang very digital. Itu kan juga challenge lagi kan Mbak? Iya, bukan lagi. Kita berdua aja kayak oh my god, apalagi. Belum lagi sosmed gitu kan ya. Belum ada sosmed dulu kan. Itu kan pekerjaannya label ya untuk mempromosikan si artis, bukan urusan gue. Tiba-tiba ada sosmed, artis juga harus turun tangan mempromosikan karyanya. Gitu kan. Sempat ya tergagap-gagap juga, sempat yang aduh ini sosmed. Padahal gue tuh sebenarnya orangnya tidak terlalu agak private gue orangnya. Tidak terlalu mau diikuti kamera kemana-mana gitu ya. Bukan orang yang keeping up the Kardashian, bukan. Jadi pas ada sosmed, ya gue harus melakukan itu untuk karya gue gitu. Jadi bukan untuk mengintip kehidupan gue, enggak gitu. Kecuali waktu itu ada pet enak banget kan ya, hanya segelintir orang ya. Gitu. Tapi setelah itu gue, ya udah gue gunakan sosmed untuk pekerjaan. Nah itu juga yang wow, dari mulai dulu pertama kan piringan hitam, gue sempat tuh ujung-ujungnya piringan hitam beralih ke kaset, gue udah ada tuh kaset, terus CD, terus digital gitu ya kan, terus sekarang streaming gitu kan, gitu-gitu. Ya ini juga sih. Nanya sama anak-anak nggak? Adjustmentnya tuh bener-bener yang harus dahsyat ya. Gitu. Nanya sama anak-anak nggak, sama Meni misalnya, mama harus apa ya? Enggak. Soalnya kan kita sempat ngobrol, aku kalau nggak salah sempat ngobrol sama Marcel, dia bilang sekarang itu lagu tuh juga apa tuh istilahnya yang kayak time span perhatian golden memory. Itu adalah kayak TikTok itu yang cuma 3 menit. Nggak nyampe 3 menit loh, banyak banget. 10 detik. Nah, 10 detik pertama tuh krusial. Kalau 10 detik orang suka, dia lewatin berarti orang berarti lagunya sukses gitu. Kalau 10 detik mereka lewat nggak suka, scroll, bye. Kelar. Berarti sekarang juga bikin lagu begitu? 10 detik pertama tuh dipikir. Kalau gue enggak.
Karena gue pikir karya itu harus jujur gitu, jangan karena ngikutin itu. Jangan kena pengaruh bahwa ini kita harus 10 pertama harus oke nih, enggak. Jadi still for you honesty dalam karya itu jauh lebih penting. Iya, betul. You are a true artist ya, seniman benar-benar mentok. Iya ya. Nggak tahu deh. Ya maksudnya kan kayak, ya abis kalau ngomong karya tuh harus jujur. Nih kemarin baru kita bahas kan. Dia bilang gini, masalah kayak audiens tuh sukanya begini, begitu. Dia bilang gini, I don't wanna do that. Ngomongnya di live. Sebegini. Ya Allah, dijaga kali omongnya. Karena seniman kan kayak gitu jujur. Waktu gue bikin Bahasa Kalbu, waktu gue bikin Sang Dewi, itu kan gue nggak, waduh, ini Nggak orang mikirin, suka nggak ya? Ini orang enggak kan, nggak mikirin itu. Jadi sejujur aja, sejujur mungkin gitu. Kalau ternyata lagu itu relate sama kehidupan mereka, ya bagus gitu. Berarti gue bisa mendeliver lagu itu dengan baik gitu. Apakah lewat liriknya, atau lewat nadanya, atau lewat cara gue bernyanyi gitu kan. Tapi yang penting ya, karena kehidupan orang kan juga pasti punya ceritanya, punya peristiwanya, kan, punya kejadiannya yang buat mereka sedih, yang buat mereka senang gitu kan. Itu kita tuangkan. Kalau ternyata, kok sama ya ceritanya sama gue, kok lagu gue banget ya, itu bagus banget. Gitu. Iya, tapi yang pasti nyampe dia pesannya. Gitu. Nah, lagumu sama Cakra kan? Siapa Dia? OST-nya? Oh ya, original soundtrack untuk film Siapa Dia. Siapa Judulnya Layar. Layar. Karena Layar itu adalah nama tokoh yang diperankan oleh Nicholas Saputra di film itu. Nah, film Siapa Dia kan film musikal kan? Yang disutradarai oleh Gari Nugroho. Oh, ini yang kemarin itu. Iya. Yang hampir batal tayang. Iya, yang hampir batal tayang. Akhirnya tayang. OST-nya. OST-nya dulu. Anda. Saya. Bersama Cakra dengan judul Layar. Ya. Gitu. Bagus loh. Very poetic. Very... Ya, terus musiknya juga jarang kan yang kita dengar lagu-lagu Indonesia zaman sekarang tuh seperti itu gitu. Walaupun ada yang bilang, wah berat banget ya, tapi enggak ah. Tapi kan anak zaman sekarang emang ada kecenderungan kayak gitu kan, yang puitis. Kembali lagi ya, kan? Soalnya pernah ada zaman-zamannya orang yang apa sih puitis banget gitu. Enggak sih, maunya yang frontal, maunya yang langsung straight to the point gitu kan. Ini enggak, aku sih ngedengerinnya kayak gitu kayak. Indah. Musiknya juga oke gitu. Tell us about it. Ceritain. Jadi Layar itu adalah lagu Layar itu menceritakan tentang tokoh itu. Terus ya waktu pertama kali ditawarin oleh project officer-nya si Ade Govinda. Ade Govinda yang bikin ini? Bukan. Yang project officer-nya? Iya, ciptaan Faisal Lubis. Terus gue juga nulis liriknya sebagian gitu. Nah, terus waktu ditawarin pertama kali, gue belum denger lagunya. Gue nggak bisa bilang iya dulu ya, gue denger dulu lagunya karena belum tentu cocok sama gue gitu kan ya. Dan ya terus, tapi nanti akan duet sama Cakra kan. Wah, sementara Cakra kan buat gue adalah seorang penyanyi cowok yang masuk ke wishlist gue untuk gue ajak duet gitu. Oh iya. Iya, dia kan suaranya kan husky berat gitu kan. Terus wah, oke deh. Pas didengerin lagunya, keren banget. Jadi lagunya tuh belum udah lama gue tidak mendengar lagu seperti itu. Lagu itu tuh kalau boleh dibandingkan itu kalibernya tuh sama kayak lagu-lagu di film Badai Pasti Berlalu gitu, yang ya kan. Nah jadi udah lama kan Badai Pasti Berlalu. Tahun berapa itu coba? Jadi udah tanya gue. Udah selama itu gitu kan. Enggak, gue tidak mendengar lagu seperti itu. Jadi pas gue yakin banget setiap penyanyi yang ditawarin lagu ini pasti akan jangan kasih ke siapa-siapa gitu. Gue mau aja pas gue oke, gue mau gitu. Ya udah terjadilah, hadirlah. Dan aku baca komentar orang-orang penikmat musikmu semua positif ya, aku lihat di postinganmu kan. Iya benar. And I quite agree gitu. Iya. There's a nostalgic feeling to it gitu, yang kayak mengobati rasa rindu gitu loh menurut aku. Dan sebagai penyanyi gue di-challenge banget di lagu itu karena harus punya skill yang bagus juga untuk di ujung-ujung lagu itu ya. Terus rekamannya juga di Praha kan. Jadi seneng banget deh pengalaman baru rekaman di sebuah studio rekaman yang termasuk terbagus di dunia gitu. Nyanyiin dikit dong. Itu lagu duet. Kayak acara kita duet. Bagus banget. Itu lagu duet. Ini Cakra kan? Enggak sih. Gue sih nggak bisa. Gue jadi DJ.
Mungkin bisa bagian refnya kalau misalnya. Ref atau awal ya? Awal gue sendiri. Saat layar telah tertutup, cinta yang lalu tertinggal jauh dalam ingatanku, semuanya takkan bisa kembali. Bagus banget. It's very poetic. Setuju gue. Betul. Wow. Ya. Cakra kan udah ngelewatin semua era musik panggung. Kapan mau konser lagi? Insya Allah tahun depan. Karena tahun depan aku akan berusia 60 tahun. Jadi 60 tahun akan dirayakan dengan konser. Iya. Di bulan Mei? Ya pertengahan tahun lah ya. Pertengahan tahun. Setelah ulang tahun lah ya. Jangan sebelum. Kalibernya bayanginnya kayak gimana nih? Wow. Kelas plenary hall. GBK. Oh tiba-tiba GBK. Lari dong, Dur. Bola ya. Kalau di GBK loh. Oh iya, sorry nggak nonton. Blackpink di GBK. Raisa di GBK. Nah, aku tuh cuma suka nonton penyanyi perempuan. Raisa perempuan, Blackpink juga makanya perempuan. waktu Blackpink sama Raisa, lu nyolot kan? Mungkin kalau konser di TV Lah nyala janji. Ini soft spoken. Gitu. Mungkin kalau konser jadinya kayak gini, berencana ganti kostum berapa banyak, berencana konser berapa hari. Terakhir dia konser berapa hari? 3 hari kan Iya, waktu itu ya? satu-satunya penyanyi yang konser berhari-hari kan? Ya 4 hari. Tim ya waktu itu ya? Bener 4 kan? hari. Gue nonton itu. 4 hari tapi 7 kali Ganti showtime. kostum. Iya. Jadi Dikata musikal kali. hari pertama sekali, kedua, ketiga, keempat, dua. Jadi 7 kali. Macam Celine Dion gitu ya? Iya, Celine Dion residensinya di Las Vegas. Ya, kita residensinya di Taman Ismail Marzuki. Nah, yang ini kita ngandai-ngandai dulu aja nih. Oke. Bayang-bayangan kayak Andainya. gimana gitu. Kali-kali ada sponsor lihat ya kan? Oh iya betul. Nggak mau terlalu muluk-muluk. Yang pasti panggungnya juga nggak mau yang terlalu heboh-heboh gitu. Karena kalau kita melihat dari Somehow gue gak percaya sih keluar dari mulut lo. Gak heboh, gak muluk gitu. Dengar dulu dong, gue belum selesai. Jadi Soft spoken tetap ya. Cukup layar LED kita kan sudah beberapa kali menonton konser-konser sukses kan. Salah satu adalah K-pop gitu kan. Nah mereka tuh nggak macam-macam gitu panggungnya, tapi layar gede LED di belakang untuk menangkap setiap apapun kejadian di panggung supaya orang yang jauh tuh bisa lihat, oh ya kan dan gitu. bisa jadi konten. Iya betul, bisa jadi konten. Nah, terus lagu pasti lagu-lagu yang pada tahu supaya bisa singelong. Tujuannya gitu kan. konser kan itu biar bisa nyanyi bareng. Betul. Terus ya mungkin ada orkestrasinya juga gitu kan. Tapi untuk apa yang terjadi di atas panggung, elemen apa lagi, prop apa yang akan gue pakai itu masih rahasia. Rahasia kita mainnya. Pokoknya kita akan marah kalau kita menjadi orang yang ketinggalan untuk tahu. Oh tenang, konser pasti akan di-spill. Asik. Terus gue juga mengharapkan yang datang itu bukan hanya mempunyai kesan wow, tapi juga mereka bisa bangga gitu, wah seorang Titi DJ 60 tahun masih bisa konser gitu. Iya sih. Dan gue juga pengen mereka juga bisa bangga bahwa mereka bisa jadi bagian 60 tahun gue gitu. Iya. Gitu. Karena perjalanan tuh panjang dan penuh dengan lika-liku. Iya, gue pengen pulang mereka punya perasaan itu dan bangga bisa hadir di situ jadi bagian dari konser 60 tahun gue gitu. Tapi judulnya juga belum tahu apa 60 tahun. Karena udah di-spill di sini berarti kita punya kewajiban untuk bantu dukung doa sama-sama supaya kejadian. Amin. Amin yang paling kencang. Iya loh. Iya kan? Harus. Itu yang paling utama. Thank you so much sama-sama for loh. always making the time for us. Iya, You're thank the you best. ya. You're the Bahkan FYI guys, salah satu artis pertama yang muncul di duet siaran pagi bangun tidur. Iya. Itu cikal bakal ya. Yes. Cikal bakalnya say ya. Yes. Sambil bingung, gimana sih caranya? Gimana? Halo. Dia caranya belakangan iya dulu. Itu Titi DJ banget. Oke. Iya. Pokok yang nanti tiba-tiba repot atau apa terserah pokoknya iya dulu ya kan. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama loh. Sehat-sehat Sukses selalu juga buat The Band. Pleasure. Bye. Hai, aku sekarang akan mengambil 3 kartu. 3 kartu ini harus dijawab katanya ya.
When did you realize your childhood was over? Oh, ini gampang sekali. Pada saat saya mulai les-les tari Bali, piano, nyanyi gitu. Jadi waduh, ini kayaknya masa anak-anak gue terenggut deh dengan les-les ini gitu. Karena dulu masih ada, bukan paksaan, tapi ada dorongan yang keras banget dari ibu. Ayo kamu les ini, ayo kamu les itu. Jadi seneng ngejalaninnya, tapi sambil menyadari bahwa wah, gue kayaknya nggak bisa main-main lagi nih gitu. Kan childhood kan biasanya banyak kan kita main-main kan. Jadi pada saat itulah aku menyadari. Bagus pertanyaannya. Sekarang yang kedua. Warna oranye. Pertanyaannya adalah, bentar ya. Oke. Have you ever intentionally stood under the rain? Pernah nggak ya? Pernah, tapi bukan untuk bersenang-senang. Ini agak aneh. Bukan, jadi orang kan biasanya kalau wah hujan terus main hujan-hujanan gitu kan, dengan kata lain gitu kan. Itu bukan untuk bersenang-senang, tapi justru lagi sedih. Lagi sedih terus kok hujannya. Ya udah, gue keluar aja deh. Sambil ikut merasakan. Jadi ingin merasakan bahwa alam pun ikut bersedih gitu dengan kesedihan gue. Jadi terima kasih alam, terima kasih kau ikut bersedih gitu. Jadi kayak dapet support dari semesta dengan kesedihan gue itu. Oke, yang terakhir, warna ungu, warna jandes. Oh wow, what do you think will happen after we die? Jadi bagus banget nih. Oke, what do you think ya? Walaupun sering membaca life after life after death atau orang, tapi ini sesuatu yang misteri dan lucunya saya nggak ingin tahu apa misteri itu, karena saya ingin itu emang kita tahu kalau udah kita meninggal, kalau kita mati gitu. Jadi kalau tahu sekarang, jadi kayak kita jadi kayak punya persiapan, tapi terus taunya nggak kejadian gitu kan, lebih kecewa lagi. Jadi mendingan biarkan itu menjadi misteri.